lur, langsung saja tanpa membuang waktu. Pagi ini kita ada pertanyaan ya dari salah satu anggota ya Padepokan Sengkelat. Nanti untuk pertanyaannya akan Mbah Wira sertakan di video ya. Assalamualaikum Mbah Guru. Waalaikumsalam. Mau bertanya? Oke, silahkan. Semisal kita memiliki khodam ya, lalu ada orang lain yang ingin memberikan serangan negatif kepada kita. Jadi maksudnya kita punya khodam proteksi gitu ya. Kemudian ada orang yang ingin kirim-kirim santet ya, baik itu santet itu berupa energi negatif maupun jin negatif. Pertanyaannya, apakah khodam kita akan otomatis memproteksi kita tanpa kita afirmasi sebelumnya? Jawabannya adalah tidak. Nah, langsung saja to the point ya. Apakah khodam kita akan otomatis? Nah, jadi penekanannya itu ada di otomatis ya. Apakah khodam kita akan otomatis memproteksi kita? Maka jawabannya tidak otomatis ya. Tidak otomatis. Kalau untuk khodam tipe pengasihan dan kerejekian, apakah akan tetap memproteksi kita meskipun itu bukan spesialisnya? Jawabannya, wong yang spesialis proteksi saja tidak otomatis kan gitu kan. Apalagi yang bukan tipe proteksi gitu kan. Tipe pengasihan dan kerejekian itu ya dia akan bekerja di pengasihan dan kerejekian, bukan di proteksi. Ya meskipun bisa untuk memproteksi dalam kapasitas yang kecil, tapi itu bukan bidang mereka. Ya kayak gitu. Bagaimana Mbah Guru dan para sedulur senior lainnya? Oke, akan saya jelaskan kenapa kok tidak otomatis. Jadi begini, khodam itu dia punya dimensi yang berbeda dengan manusia. Ya, jadi dia punya alam yang berbeda, punya dimensi yang berbeda, dan khodam itu butuh effort, butuh energi, butuh upaya ketika dia mau melintas antar dimensi. Ketika dia ada di dimensinya, kemudian mau memproteksi manusia atau mau melindungi manusia, maka dia butuh effort untuk melintas dimensi. Nah, oleh karena itu, ketika dia tidak diafirmasi, dia akan berada atau standby di alamnya sana. Karena khodam juga punya kehidupan. Mbak Wira sering mengatakan bahwa khodam itu seperti manusia. Jadi dia punya kehidupan, punya keluarga, punya anak, punya istri, punya orang tua gitu kan, punya sanak famili. Kalau dia Pak RT ya dia punya rakyat. Kalau dia kelas danyangan ya dia punya wilayah yang harus dijaga, punya rakyat yang harus diayomi, punya urusan kenegaraan yang harus dia jalankan. Kalaupun dia single fighter atau solo ya, misalnya solo karir ya, tidak punya pasukan, maka ya dia tetap punya urusan gitu loh. Dia tetap punya masalah di kehidupannya sana, entah mungkin dia berguru, dia ngelmu, dia tirakat, karena bagaimanapun juga khodam itu sama seperti manusia, sama seperti Anda, yang meskipun Anda tidak punya orang yang dibantu gitu kan, katakan kalau seperti saya adalah PNS gitu ya, punya pekerjaan kan, punya orang yang harus dibantu. Misal pun saya tidak sedang membantu orang, ya saya juga punya urusan gitu. Mungkin saya sedang bikin konten, saya sedang mempelajari kitab tertentu, saya sedang menerjemahkan manuskrip tertentu. Sehingga walaupun saya tidak sedang membantu orang, saya juga punya kehidupan. Nah, khodam pun demikian. Ketika khodam itu tidak membantu Anda, dia juga punya kehidupan pribadi di dimensinya sana atau di alamnya sana. Jadi khodam akan datang ketika dia diafirmasi. Ya. Loh Mbah, kok ada orang-orang yang tidak mengafirmasi tapi khodamnya tetap jalan, tuannya tetap jalan. Itu sebenarnya dia mengafirmasi dalam batin dan dengan perintah yang tipis. Ya, karena ikatan atau bondingnya kuat ya. Bonding itu ikatan ya, sama seperti anak ke orang tua. Orang tua ke anaknya, kebalik ya. Ketika anaknya itu sedang butuh uang gitu, walaupun nggak ngomong gitu, Mah minta duit atau Pah minta duit. Tapi ketika anaknya baru saja cerita, Papi, Mami, bulan ini adik misalnya ya ada praktek lapangan misalnya, langsung kan peka gitu orang tuanya. Langsung peka kan orang tuanya. Terus gimana Dek, butuh uang berapa atau uang sakunya habis apa enggak gitu loh. Itu yang saya maksud dengan bonding itu seperti, jadi bonding itu bukan kok Anda bersila bertapa terus melakukan bonding, bukan itu yang saya maksud. Bonding itu adalah ikatan batin antara si khodam dengan pemiliknya. Meskipun enggak ngomong pemiliknya, tapi ketika bonding itu kuat atau ikatan batin itu kuat, maka khodam tuannya akan berjalan, karena sebenarnya dia sudah diafirmasi meskipun dalam kadar yang tipis. Kayak gitu ya, itu yang saya maksud. Jadi ketika tidak diafirmasi ya khodam tetap ada di dimensinya sana, tetap ada di alamnya sana, dia beraktivitas sebagaimana kita yang punya urusan kayak gitu. Nah, lalu bagaimana Mbah kalau kita punya khodam tipe proteksi kemudian ada serangan? Ya kalau dia tahu dia akan menangkis, tapi kalau dia tidak tahu ya serangan itu akan masuk. Kayak gitu aja. Tapi tidak masalah ya, karena serangan yang masuk itu tidak serta-merta membuat Anda mati gitu, enggak. Biasanya sebelum gejala-gejala itu muncul, khodam akan membersihkannya. Biasanya kayak gitu. Jadi ibarat Anda seorang dokter,
nggak mungkin kan klien itu isolasi, dipakai masker rangkap 10, pakai mantel, pakai isolasi rapet, supaya apa? Supaya tidak kena corona, kan nggak mungkin. Kalau yang penting preventifnya ada, pakai masker, cuci tangan. Tapi ketika pun dia kena corona, ya sudah diobati gitu aja kan. Sama kayak tim-tim medis itu. Tim medis itu ya sudah melakukan preventif. Tapi pun ketika masih kena, maka ya sudah cukup diobati. Nggak usah panik gitu loh. Sama serangan juga demikian, nggak usah panik gitu. Ketika kita kena serangan ya sudah diobati, dinetralisir dan kodam penentu proteksi itu bisa menetralisir serangan-serangan kayak gitu. Misalnya orang kena corona, gejalanya apa? Pilek, batuk, ya sudah pileknya diobati, batuknya diobati. Coronanya akan hilang dengan sendirinya. Ketika orang kena santet ya sudah gejalanya apa? Ya itu yang diobati. Kenapa? Karena energi negatif ataupun jin negatif yang bersarang di dalam tubuh, itu sebenarnya tubuh itu punya mekanisme untuk menyembuhan, namanya auto recovery. Setiap tubuh pasti punya kemampuan untuk auto recovery. Jadi dia akan membetulkan sesuatu yang salah gitu ya, membetulkan sesuatu ya dalam tanda kutip sesuatu yang salah di dalam dirinya, itu namanya auto recovery. Oleh karenanya baik itu pilot ataupun santet pasti punya masa aktif, pasti punya durasi. Ada yang tiap seminggu sekali harus dikirim ulang, ada yang tiap 30 hari harus dikirim ulang, ada yang setiap neton ya 40 hari sekali dikirim ulang. Kenapa? Karena masa aktif dari serangan itu setiap 30 hari atau 40 hari netral, artinya begitu. Ada yang tiap tahun, setahun sekali harus diperbarui ulang. Kenapa? Karena berarti tubuh itu butuh waktu setahun untuk auto recovery kayak gitu loh. Ya jadi nggak usah panik. Ada serangan ya kita terima. Ya kalau misalnya kodam pas tahu serangan itu mau masuk ya ditangkis. Tapi kalau misalnya nggak tahu serangan itu masuk ya diobati gitu aja. Sama seperti corona persis, kasusnya sama seperti corona, tidak untuk ditakuti. Jadi serangan santet ataupun pelet itu tidak untuk ditakuti. Ya kita tenang aja, karena dengan tenang itu aura menjadi lebih kuat, lebih tebal. Itu adalah proteksi alami yang menjaga tubuh. Pun seandainya kena gitu kan serangan itu masuk, ya tinggal kita obati gitu aja. Ya. Jadi seperti itu penjelasan dari pertanyaan ini ya. Intinya nggak usah panik ya. Sekarang itu sudah banyak media-media yang dibuat oleh praktisi untuk menyembuhkan sakit-sakit seperti serangan santet atau pelet. Yang penting kita nggak usah cari musuh ya. Sebagaimana pedoman kita ya, 1000 teman itu kurang banyak itu kan, tapi satu musuh itu kebanyakan. Jadi yang penting nggak usah cari musuh. Kalaupun toh ada yang nggak seneng karena kesuksesan kita, iri, dengki, sakit hati dan sebagainya, misalnya ada serangan ya tinggal kita tangkis. Misal serangan itu terlanjur masuk ya tinggal kita sembuhkan, tinggal kita obati gitu aja. Oke, sekiranya itu ya untuk jawabannya. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih Lur, selamat pagi, semoga bermanfaat.